President Joe Biden will announce a withdrawal of U.S. troops from Afghanistan. It's time for American troops to come home. And by September 11th, extend between the Trump administration and the Taliban. The Taliban capturing control of nearly every major district outside Kabul. This morning, more chaos as gunfire rang out. Di hari ketika dunia memilih pergi, Kabul justru dibiarkan sendirian. Langit dipenuhi helikopter, jalanan dipenuhi teriakan, dan ribuan nyawa bergantung pada satu pintu yang bisa tertutup kapan saja. Ini bukan sekedar cerita perang, ini adalah kisah tentang manusia yang terjebak di antara harapan, ketakutan, dan keputusan paling kejam dalam hidup mereka. Pada 15 Agustus 2021, saat pasukan Amerika Serikat menarik diri dari Afghanistan dan Kabul jatuh ke tangan Taliban, konsulat barat yang masih beroperasi pada saat itu di Afghanistan adalah konsulat Prancis. Mohamed Bida, seorang agen di GSA yang bertugas menjaga keamanan kedutaan Prancis, memerintah seluruh pegawai untuk menghancurkan semua dokumen penting termasuk harddisk agar tidak bocor kepada Taliban. Les amis, on prend tous les disques durs, c'est clair? Tous les disques durs. Bida menemui Martinon, duta besar Prancis, yang pada saat itu akan dievakuasi menggunakan helikopter menuju pangkalan NATO, markas pasukan AS di Bandara Kabul. Namun sebelum Bida menyusul ke bandara, ia berencana ingin membawa masuk sekelompok warga sipil ke dalam gedung kedutaan, agar mereka aman, walau Martin rekannya terlihat kurang setuju. On en a déjà 80 plus notre équipe. Et alors, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Les empêcher de venir? À quoi ça sert de les faire venir si on peut pas les évacuer? Setelah itu, Bida mendapat telepon dari rekannya, Sediki, yang sedang dalam kondisi darurat dikejar para Taliban. Bida pun menyuruhnya untuk berlindung di tempat sahabatnya, yang bernama Amir, pemilik toko minuman. Où es-tu exactement? Le propriétaire s'appelle Amir, c'est un ami à moi. D'accord. Il va s'occuper de toi le temps que j'arrive. Di tengah kota yang dilanda kepanikan, Mohamed Bida menyusuri jalanan Kabul untuk mencari Sediki, seorang penerjemah Afghanistan yang pernah bekerja sama dengan pasukan pendudukan. Your friend is over there. Okay. Ça va aller. Mo, for our time's sake. Thank you, Amir. It's my cheapest one. Ketika Bida membawa Sediki keluar, tiba-tiba sekelompok Taliban datang. Untungnya, ia cepat berlindung di samping mobilnya. Namun sayangnya, Bida tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat Amir ketahuan Taliban sedang mengamankan minuman alkohol di mobil baknya. Dalam perjalanan pulang menuju kantor kedutaan, Bida menyaksikan kekacauan total dan kebrutalan para pemberontak terhadap warga sipil. Ketika tiba di depan gerbang kedubes Prancis, Bida sempat tertahan Taliban yang memaksanya harus keluar dari mobil, walau ia sudah menunjukkan identitasnya sebagai agen keamanan yang bekerja di kantor kedutaan itu. I work for the French embassy, you understand? I have to go inside! Ratusan warga Afghanistan dan sebagian warga Prancis memadati gerbang kedutaan besar Prancis. Mereka berdesakan, berharap bisa ikut masuk ke dalam gedung kedutaan untuk mendapatkan perlindungan dan bisa melarikan diri dari negara itu. Di ruang CCTV, Martin menyarankan untuk membubarkan para warga menggunakan alat penyiram agar bisa keluar menuju bandara. Namun Bida menolaknya. Ia tidak ingin pergi tanpa mereka. Lalu ia melihat seorang wanita bernama Kate, seorang jurnalis yang kameranya ditembak setelah berani mempertanyakan penindasan brutal Taliban terhadap perempuan. Putain, il tire. Très bien, tout le monde. Mettez-vous en position. J'appelle l'ambassadeur. Meski Martin dan anggota di GSA lainnya ragu, Bida berhasil meyakinkan Martinon agar mengizinkan semua warga sipil masuk ke kedutaan.
Akhirnya kurang lebih 400 warga sipil berhasil diamankan di dalam gedung kedutaan. Tapi ketika Kate sedang merekam dirinya untuk mendokumentasikan situasi di sana, langsung ditegur Bida karena ditakutkan informasinya bisa memprovokasi para Taliban. Dan Bida memerintahkan Kate jangan ikut campur. Stay away. Can I just ask? Okay. The French embassy being the last place in Kabul where anyone can go right now. Keesokan harinya, Martinon menghubungi Bida membicarakan terkait evakuasi yang akan dilakukan di malam hari menggunakan helikopter Amerika yang diperkirakan Taliban tidak akan menembak helikopter tersebut. Lalu, Bida memberitahu anggotanya dan merencanakan proses evakuasinya. Tapi salah satu warga salah paham dan malah menuduh Bida akan meninggalkan semua warga begitu saja, sehingga memicu kekacauan. Untungnya ada wanita yang bernama Eva, seorang pekerja kemanusiaan berdarah Prancis Afghanistan, meluruskan kesalahpahaman tersebut. دوی زایم نزی بغیر لمونگا دوس لپاره دوی حمدل تدی تاسو بغیر لمونگا هیچ زایم نزی تا بوشوی Back to your seats. Come on. Singkat cerita, malam evakuasi sudah tiba. Warga sudah berkumpul, bersiap-siap menunggu jemputan helikopter Amerika yang akan mendarat di lingkaran yang sudah disiapkan para agen. Tapi, rencana evakuasi pertama itu langsung buyar ketika helikopter Amerika diserang Taliban tepat di luar kedutaan. Setelah gagal evakuasi pertama, Bida sudah mendapat info dari Kedubes untuk mengatur kerangka waktu evakuasi selanjutnya yang belum ditentukan kapan jadwalnya. Namun anggota mengeluh terkait persediaan makanan yang sudah menipis. Bahkan, ada sedikit penyesalan karena sudah membuka gerbang Kedubes. Lalu Martin memberitahu ada perintah untuk mengevakuasi pasukan keamanan dan menyuruh para agen untuk berkemas. Namun pernyataan itu dibantah Bida. Respecter les ordres, ça fait partie de notre métier. Mais c'est aussi un choix de ne pas les respecter. J'ai un plan pour sortir de là. Et tout seul, j'y arriverai pas. J'ai besoin de vous. Beberapa saat kemudian, Bida menemui Eva dan memujuknya untuk membantu menjadi penerjemah ketika proses negosiasi bersama Taliban. Walau awalnya tidak mau, karena dirasa tidak aman, Eva akhirnya setuju membantunya. Il pourrait me tirer une balle dans la tête à tout moment parce qu'il me trouve impur. Je sais. Si j'avais une autre solution, je t'aurais épargné tout ça, crois-moi. Mais c'est le seul moyen. Bida dan Eva sudah siap untuk bernegosiasi. Seluruh agen berjaga di belakang. Eva yang terlihat gugup diperintah harus menjaga jarak aman agar tetap terpantau sniper. Je suis le commandant Bida. Je travaille à l'ambassade. Et j'aimerais parler à votre chef. Dalam proses negosiasi dengan Taliban itu, Bida meminta beberapa bus untuk membawa warga ke bandara. Tapi Jesse, pimpinan pemberontak itu mengajaknya berbicara di pos keamanan sehingga tidak terpantau penembak jitu. Dengan terpaksa, Bida bersama Eva mengikuti saja keinginan pimpinan Taliban itu. Putain, Mo, qu'est-ce que tu fais? The French can leave. The Afghans stay. That's not what I asked you. Vous n'êtes pas en mesure de décider, c'est moi qui décide ici. Hampir saja terjadi kekacauan. Pimpinan Taliban itu akan mengizinkan proses evakuasi ke bandara, tapi dengan syarat meminta data identitas seluruh warga sipil untuk mencari beberapa pria yang diduga menyusup ke sana. Dan jika sudah mengidentifikasi semuanya, Taliban itu akan membiarkan mereka pergi. Once we have identified them, you can leave. There's over 400 people there. Maybe the person we are looking for has infiltrated your group. Who knows? Sempat terjadi ketegangan ketika Bida yang emosi menekan pemerintah Prancis untuk segera membantu evakuasi, yang dimana pemerintah justru ingin membiarkan 400 warga tanpa perlindungan karena tidak ingin mengambil resiko. On va pas lâcher dans la nature près de 400 personnes sans protection. Vous trouvez toutes les solutions que vous voulez, mais moi j'agis maintenant. C'est clair? Di bandara, Martinon mendapat informasi dari Komandan Marinir AS yang memperingatkan akan adanya serangan teroris ISIS yang sudah dibebaskan dari penjara. Mereka sudah menyiapkan para pelaku bom bunuh diri, sehingga proses evakuasi kemungkinan bisa terhambat. Martinon pun segera memberitahu Bida informasi tersebut. Les talibans? Non, selon eux, elle vient de Daesh, mais... La DGSE n'exclut pas que les talibans puissent recycler des gens à eux.
Di dalam kedutaan, Kate menentang keputusan di JSA yang berniat meninggalkan pria-pria tanpa identitas dengan menegaskan bahwa mereka adalah seniman lokal. They're artists. They're fucking artists, Mo. Fucking artists. Fucking artists. We sneaked them into the last bus. There's still place enough. Thanks, Mo. Harus sambil. Sebentar lagi konvoi bus evakuasi berangkat. Martin memberi arahan kepada seluruh anggotanya. Para warga sudah bersiap-siap. Tapi ketika Bida sedang melihat situasi di sekitar gerbang keluar, tiba-tiba ada Jesse menyelinap di samping gerbang menemui Bida. Yang ternyata dia pun sebetulnya ingin pergi dari sana demi keselamatan istri dan anaknya. If you don't let me, the buses will never get through. On n'a pas de bus s'ils montent pas avec nous. Hein? Si les talibans le contrôlent, tu crois qu'ils vont réagir comment? Sebelum berangkat, Bida mengamankan dulu Sediki di bagasi mobil. Lalu, ia menghubungi Martinon untuk mengkonfirmasi keberangkatan. Namun, belum ada lampu hijau. Bida pun yang khawatir jika menunggu terlalu lama ditakutkan Taliban berubah pikiran. Akhirnya, tanpa restu resmi dari Martinon, Bida nekat memutuskan mengevakuasi seluruh warga sipil berangkat konvoi dengan bus yang sudah siap. Dalam perjalanan konvoi itu, Jesse baru memberitahu bahwa ada pengawalan dari Taliban. Dengan begitu, mereka terpaksa mengikutinya dari belakang. Tapi, di tengah perjalanan konvoi itu dikepung Taliban. Mereka menuntut pemeriksaan ulang identitas para penumpang. Bida ditemani Epa untuk bernegosiasi kembali, sementara Kate dan sejumlah warga sipil diancam oleh para Taliban pemberontak bersenjata. Ça devient incontrôlable. Para Taliban itu maksa meminta membuka bagasi, lalu memeriksa isi petinya. Hampir saja Sediki ketahuan, tapi dengan alotnya negosiasi yang panjang, akhirnya Bida diizinkan melanjutkan perjalanannya menuju bandara. I, Mohamed Bida, consul of the French embassy, intern. Good luck. Mendekati bandara Kabul, konvoi kembali dihentikan dan diperiksa. Kali ini oleh sekelompok kecil pasukan keamanan nasional Afghanistan yang berjaga bersama pasukan Amerika. But the ambassador is waiting for us at the airport. Di dekat gerbang bandara, bus terakhir tersangkut di pagar pengaman, memaksa Kate dan Amina melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju gerbang yang penuh sesak, tempat ribuan warga Afghanistan berjuang untuk melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Martin memberitahu Bida bahwa bus terakhir kehilangan kontak. Menyadari bus yang ditumpangi ibunya belum tiba, Epa berlari mencari ke depan gerbang. Besoknya Bida berpamitan dengan Sediki yang meminta bendera Republik Islam Afghanistan. Bida pun berjanji akan membawakan untuknya. Tidak lama setelah itu, Epa memberitahu Bida bahwa ibunya berada di gerbang timur. Mereka pun segera menuju pos evakuasi utama, berharap bisa menyelamatkan Amina dan rombongan bus. Sementara pasukan militer AS berusaha menahan potensi serbuan massa. Bida dibantu seorang marinir wanita berhasil menyelamatkan sebagian besar penumpang bus sebelum gerbang ditutup. Namun Kate dan Amina tertinggal di tengah kerumunan yang semakin tak terkendali.
Ketika istirahat, Bida melihat seorang wanita marinir Amerika bernama Nicole yang sudah membantunya tadi. Lalu ia menghampirinya untuk berterima kasih dan berkenalan dengannya. I'm Nicole. I'm Mohammed. But everybody call me Mo. Mo? Yeah, Mo. First time in Afghanistan? Yeah, it's my first mission in the field. Di dalam bandara, Martinon dan Bida mendapat informasi dari CIA mengenai rencana serangan teroris ISIS yang menargetkan gerbang bandara. Bida pun segera menelepon Epa, tapi tidak ada jawaban. Ia terus mencarinya dan bertemu Haidar, kameramen Kate. Kebetulan, dia melihatnya menuju pos evakuasi terakhir, tempat pasukan Amerika Serikat kewalahan menjaga ketertiban. Okay, good. Di tengah kekecewaan itu, Epa terus berteriak memanggil ibunya. Hingga akhirnya, mereka saling melihat. Epa pun segera berlari mendekati ibunya, yang sempat dihadang tentara Amerika Serikat. Untungnya Epa berhasil menyelamatkan ibunya yang terluka dari kerumunan yang semakin beringas. Di saat yang sama, Nicole melihat seorang pria mencurigakan yang diduga teroris, pelaku bom bunuh diri, berada di tengah kerumunan massa, dan akhirnya... Ledakan itu menewaskan sedikitnya 13 anggota militer Amerika, termasuk Nicole, dan 169 warga sipil Afghanistan, serta melukai Bida, Epa, Amina, serta Kate. 169 Afghan civilians were killed, along with 13 U.S. service members. Saat pesawat terakhir meninggalkan tanah Kabul, tidak semua harapan ikut terbang. Sebagian tertinggal di balik pagar bandara, bersama darah, air mata, dan nama-nama yang tak sempat diselamatkan. Yang dibawa pergi hanyalah bendera, segenggam tanah, dan luka yang akan terus mengingatkan bahwa di hari itu, dunia memang pergi, tapi kemanusiaan memilih bertahan. Waktumu basah kau lihat, gelap bicara rahasia terikat, bayang datang, bisik hilang, mengubah waktu sinema, di mana cerita bermula, detak jantung